Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Ishfani. Saya merupakan resensi baru di channel Resensi Institute. Pada hari ini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Bidadari Surgawi. Itu pasangan sehidup tak semati. Pengarang dari buku ini merupakan Ustadz Miftahul Rahmat dan tahun terbit buku ini merupakan 2020. One day you will come to me and ask, which is more important, my life or yours? I will say my life. And you will walk away from me not knowing that you are my life. Ini merupakan kutipan quotes dari Gibran Khalil Gibran. Hurun Ain adalah bidadari surgawi yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala menemani penghuni surga. Seperti dalam ayat Al-Qur'an, bidadari-bidadari yang dipelihara dalam kemah-kemah. Quran surah Ar-Rahman ayat 72. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Quran surah Al-Waqiah ayat 22. Bidadari selalu dikaitkan dengan seorang perempuan. KBBI pada entry bidadari menjelaskan putri atau dewi dari kayangan, perempuan yang elok. Singkat kata, bidadari adalah perempuan surgawi. Karenanya, ia diperuntukkan bagi kaum lelaki. Imam Ahmad meriwayatkan hadis marfu dari Abu Hurairah tentang sifat penghuni surga yang paling rendah kedudukannya, bahwasanya ia memiliki 72 bidadari selain istri-istrinya dari dunia. Ini merupakan dari kitab Fathul Bari halaman 325. Karena itu, bidadari identik dengan perempuan dan ia menjadi anugerah khusus kaum lelaki. Benarkah demikian? Siapa yang akan mendampingi para istri? Adakah mereka harus bersaing dengan 72 bidadari? Di bumi mereka mempertahankan pernikahan monogami, ternyata di surga harus berbagi. Seperti itukah? Tak urung kata bidadari menyisakan pertanyaan. Di mana keadilan Tuhan? Bagaimana dengan para istri? Ditemani siapakah mereka nanti? Lalu apa yang benar-benar diinginkan jiwa di sana nanti? Bila seorang beroleh 72 bidadari selain istrinya di dunia, akankah seorang istri juga beroleh 72 malaikat yang menemani selain suaminya? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada dua sisi. Pertama, secara bahasa. Kata hurun ain sebenarnya netral bagi muannas dan muzakkar. Kata itu digunakan baik bagi yang feminim maupun maskulin. Mungkin pilihan terjemahan kata dalam bahasa Indonesia yang membuatnya terkesan perempuan, atau penerjemah yang juga cenderung maskulin memahaminya. Hurun adalah jamak dari ahwar untuk muzakkar dan haura untuk muannas. Pertanyaan berikutnya adalah, masih adakah laki dan perempuan di akhirat nanti? Adapun sisi kedua adalah memahami konteks bentuk lain atau yang disebut dengan ukhra. Akhirat bermakna yang lain. Ukhrawi selainnya sesuatu yang berkenaan dengan akhirat juga berarti yang lain. Semua wujud dan amalan akan menemukan bentuk lainnya nanti setelah kematian. Ketika berkisah tentang surga, Al-Quran tidak pernah membedakan gender, dan di surga terdapat segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa. Quran surah Az-Zukhruf. Jadi di sini Al-Quran menggunakan kata nafs atau diri. Dia tidak bilang bahwa perempuan maupun lelaki. Jadi nikmat di surga berlaku adil bagi laki-laki maupun perempuan. Seperti dikutip dari terjemahan Quran surah Muhammad ayat 15 berikut ini. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan bagi orang yang bertakwa, di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau. Kenikmatan surgawi yang dikisahkan Al-Quran adalah sebuah perumpamaan. Kenikmatan yang hakiki jauh lebih tinggi dari itu. Bagaimana dengan bidadari? Bagaimana dengan pasangan kita? Said Abdul Hussein dalam Atyab Al-Bayan fi Tafsir Quran menjelaskan bahwa pasangan orang yang beriman mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari hurun ain. Beliau mengutip riwayat ketika Ummu Salamah istri Rasulullah SAW bertanya pada baginda Nabi, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, apakah aku memiliki keutamaan dibandingkan mereka, yaitu hurun ain? Baginda Nabi SAW menjawab, benar, karena sholat, puasa, dan ibadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dari hadis Bihar Al-Anwar halaman 213. Masih dari baginda Nabi Rasulullah SAW. Yang paling bahagia di antara kalian adalah ia yang ditemani oleh pasangannya di surga nanti. Ini terjemah Farsi Syarh Shihab Al-Akbar halaman 246. Biharul Anwar kembali mengisahkannya, sungguh kalian para lelaki akan merindukan pasangan kalian, dan sesungguhnya pasangan kalian akan merindukan kalian. Terjemahan Kementerian Agama memilih kata istri, sedangkan saya memilih kata pasangan. Bila istri, artinya yang masuk surga memang para lelaki terlebih dahulu, lalu para istri, mereka bergabung bersama. Tidak bisakah para suami yang justru ikut istrinya yang salehah? Dibuktikan dengan ayat Al-Quran, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan.
Quran Surah Az-Zariyat ayat 49. Bahasa Arab punya kata yang sama untuk suami dan istri, dengan perbedaan huruf ta marbuta, tanda perempuan di belakang, zauj untuk suami dan zauja untuk istri. Karenanya, hurun ain yang sejati justru adalah pasangan kita, ia yang tingkat keruhaniannya sampai untuk itu. Mereka yang saling tolong-menolong dalam ketakwaan, mereka yang teramat kuat saling merindukan. Kesimpulannya, hurun ain sejati adalah pasangan kita. Bayangkan bahagianya kerinduan yang tersimpan ketika bentuk ruhania peribadatan menemukan sebaik-baiknya kecantikan, keelokan, kesempurnaan dalam penciptaan. Terima kasih atas partisipasinya. Ada pertanyaan?